Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala ta'kul malal yatimi, janganlah engkau makan harta anak yatim. Ini secara nggak langsung, secara nggak sadar kita yang suka bikin panitia muharraman tuh, itu mesti benar-benar ngurusin pada masalah uang anak-anak yatim. Kenapa demikian? Yang sering salahnya itu orang bikin satu panitia untuk menyelenggarakan santunan anak-anak yatim, kemudian ternyata konsumsi yang diambil dari untuk para jamaah ataupun untuk semua yang hadir itu kebanyakan diambil dari duit siapa tuh? Anak-anak yatim. Itu yang nggak diperbolehkan di situ. Jadi seharusnya ada masing-masing uang-uang, dana-dana yang masing-masing ini untuk anak yatim sekian. Kalau mintanya untuk anak yatim misalnya 10 juta, habiskan semua untuk anak yatim. Itu yang pertama. Tapi kalau seandainya dipisahin, ini buat anak yatim, bahkan buat penceramahnya diambil dari duit mana tuh? Anak yatim. Haram, tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi harus benar-benar, ini anak yatim berapa? Dia punya dananya 10 juta, habisin semua buat siapa? Semua untuk anak yatim semua itu. Yang sering kan nggak demikian. Kemudian yang kedua adalah yang disebut anak yatim siapa itu? Anak yatim, kata Rasulullah SAW, la yukma ba'dal bulugh. Kalau sudah balik maka tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Jadi kalau lingkungan ada anak yang memang ayahnya meninggal dunia disebut dengan yatim. Inilah yang menjadi kita punya tujuan untuk menyantuni mereka semua. Jadi anak yang ayahnya meninggal dunia, kemudian yang kedua belum mencapai usia apa? Usia balik. Kalau udah balik, dia udah sampai usia dalam hukum syariat wajib sholat, wajib puasa. Ini anak bukan lagi disebut dengan anak yatim. Jadi nggak bisa tuh santunan anak yatim yang datang bangkotan semua, berkumisan semua, nggak bisa. Mesti yang kecil-kecil, yang belum apa? Belum balik, itulah anak yatim. Yang laki yang perempuan itulah yang mesti kita santuni. Kalau yang udah bangkotan, yang udah kumisan, yang udah macam-macam, bewokan lagi. Jadi tidak ada kesunahan sama sekali. Yang sunnah adalah anak yatim, kata Rasulullah SAW, la yukma ba'dal bulugh. Jadi belum mencapai usia apa? Usia balik. Jadi kalau sudah mencapai usia balik, tidak lagi disebut sebagai anak-anak yatim. Kemudian cara mengusap rambutnya bagaimana? Sunnah itu kita ngasih duit, ada cara mengusap kepala anak yatim. Beda dengan akekahan tuh, anak yang baru lahir kan suka diputerin tuh. Nah itu beda cara mengusapnya. Yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Jadi kalau kita mengusap kepala anak yatim, itu disunnahkan dari belakang. Sunnahnya itu dari belakang, jalan ke depan. Nah itu sunnah demikian. Tapi jangan usap doang, kasih ampau juga. Usap doang, rambutnya meratakan tuh anak. Nah, cari yang rambutnya banyakan. Kenapa demikian? Setiap tangan yang menyentuh kepala anak yatim yang rambutnya banyak, satu helai itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnah demikian. Musab anak yatim, sunnah dari belakang. Dari belakang, kemudian kemana tuh? Ke depan. Jangan lupa masukin uang di kantong dia itu. Kalau anak-anak yang akekahan, anak bayi, anak kecil, itu sunnahnya dari depan ke belakang. Jadi beda itu. Ini ada di kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Jadi cara musab anak yatim dari belakang ke depan. Kalau musab anak-anak yang akekahan, bayi, itu sunnahnya dari depan kemudian kita ke belakang. Wala ta'kul malal yatim, kata Rasulullah, janganlah engkau makan harta anak yatim. Enggak boleh. Makanya panitia dari muharraman, hati-hati itu. Kalau untuk anak yatim, habiskan semua untuk anak yatim. Yang kedua tadi, anak yatimnya bukan orang-orang yang meninggal oleh ayahnya yang sudah masuk usia apa? Usia balik. Kalau mau bikin panitia santunan anak-anak yatim dan anak-anak duafa, tuh begitu. Jadi masuk. Yang udah balik, yang nggak mampu masuk. Misalnya ayahnya udah meninggal, kemudian ini anak
usianya sudah dewasa, sudah balik, nggak apa-apa masuk, karena sudah ada kalimat tadi santunan anak yatim dan anak duafa, silakan. Tapi kalau panitia hanya bikin santunan anak-anak yatim, maka harus cari anak-anak yatim yang memang belum memasuki usia balik. Tuh demikian tuh, salah ngasih kita punya apa tidak sesuai dengan ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.